teman-teman, perkenalkan nama saya Gloria Eva Tamariska dari kelas 8A. Di sini saya akan mempresentasikan pengamatan hasil wawancara dan ide karya yang saya lakukan selama mengikuti PESI. Tema presisi yang akan saya sampaikan adalah tanaman pangan potensial singkong. Saya akan menjelaskan latar belakang saya memilih singkong, yaitu berangkat dari rasa ingin tahu saya terhadap tanaman singkong yang semakin berkurang dalam pembudidayaan dan pengembangannya. Saya mendapatkan informasi mengapa tanaman singkong semakin berkurang pembudidayaannya, yaitu karena pemanenan singkong yang lumayan lama, serta karena sekarang beras lebih mudah didapat, oleh sebab itu singkong kurang dimanfaatkan kembali. Alasan beliau berdua menanam singkong kembali adalah selain untuk tambahan bahan pangan, beliau juga memanfaatkannya untuk penghasilan tambahan. Menurut Ibu Santi, beliau juga memanfaatkan singkong untuk memperkuat sisi samping lahan atau tanggul ladang, serta bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Menurut narasumber, tanaman singkong dibudidayakan dengan spek batang dan masa panen sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Kedua narasumber menanam singkong, mentega, dan gatot kaca. Pembudidayaan singkong tersebut juga tidak terlalu sulit dan tidak memerlukan perawatan khusus membuat singkong tersebut ditanam. Perawatannya dilakukan juga saat adanya hama seperti tikus dan serangga pemakan daun. Setelah panen, singkong dijual ke pasar dengan harga kisaran Rp3.000 per kilo. Harga yang standar namun lumayan tinggi disebabkan karena kelangkaan dan penurunan budidaya singkong. Singkong merupakan tanaman pangan produk ketiga setelah padi dan jagung bagi masyarakat Indonesia. Selain mengandung karbohidrat, umbi kayu atau singkong juga mengandung 112 kalori, 38 gram karbohidrat, 1,5 gram protein dalam setiap porsi 100 gram. Batang singkong. Batang singkong mempunyai batang yang lurus dengan tinggi sekitar 1,5 meter sampai 4 meter. Bentuknya nyata dari pengertian batang dari singkong yang bulat dengan diameter 2,5 cm sampai 4 cm dan berkayu serta bergabus. Batang singkong memiliki warna coklat atau keunguan dan bisa bercabang ganda, bahkan sampai 3. Yang kedua, daun. Daun pada tanaman singkong termasuk daun majemuk dengan anak daun yang berbentuk elips dengan ujungnya yang runcing. Daun singkong memiliki warna hijau muda, hijau kekuningan, bahkan sampai hijau keunguan. Mempunyai tangkai daun yang panjang dengan warna hijau, merah, kuning, sampai bisa berkombinasi dari ketiganya. Yang ketiga, bunga. Bunga tanaman singkong muncul pada tiap ketiak cabang. Untuk bunga, betina dapat berkembang terlebih dahulu dan matang pada saat tumbuhan berumur 3-4 minggu. Jika definisi bunga tidak dibuahi dalam jangka waktu 24 jam, maka bunga akan layu serta gugur. Untuk bunga jantan, tanaman ubi kayu akan matang dalam jangka waktu sebulan kemudian, sehingga penyerbukannya terjadi secara menyilang. Akar atau umbi. Akar atau umbi tumbuhan termasuk dalam tanah dengan kedalaman 0,5 sampai 0,6 meter. Sebagian umbi kayu dimanfaatkan untuk menyimpan bahan makanan seperti karbohidrat. Maka dari itu, buah singkong dapat disebut juga dengan umbi batang. Karena menjadi tempat untuk penyimpanan cadangan makanan dalam ukuran yang cukup besar, bahkan sampai menyalahkan ukuran akar lainnya, akar umbi yang besar inilah yang dapat disebut juga dengan umbi singkong. Warna dari umbi singkong yaitu coklat atau kelabu. Kulit dalamnya memiliki warna kuning kemerahan
agak putih dengan warna daging kuning serta putih. Tumbuhan singkong memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, melancarkan pencernaan. Yang kedua, mengobati sakit kepala. Masyarakat dapat menggunakan daun singkong untuk mengobati sakit kepala. Caranya yaitu dengan sesekali kompres bagian kening dengan daun singkong. Yang ketiga, mengobati diare. Daun singkong ternyata dapat digunakan untuk mengobati diare. Yang keempat, mencerdaskan otak. Dalam hubungannya, untuk mencerdaskan otak ada beberapa asam amino yang terkandung dalam daun singkong. Nah teman-teman, setelah tadi penjelasan singkat tentang singkong, saya memiliki ide karya olah singkong nih. Nah, sebagian besar masyarakat di Ngabla mengolah singkong dengan cara direbus atau dibuat kolak singkong. Di sini saya akan membuat olahan singkong yang lebih menarik minat masyarakat lagi, yaitu lapis singkong pelangi. Menarik kembali minat masyarakat terhadap tanaman singkong dan mengangkat kembali para petani singkong yang akhir-akhir ini jarang diminati oleh warga Ngabla. Untuk mengetahui hasil karya, bisa dilihat di video berikutnya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan ide karya dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.